Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, Santi Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Apa kabar semuanya? Masih di kelas saya, di kelas Manajemen Pemasaran Relasional. Baiklah, sebelum perkuliahan kita kali ini, seperti biasa, demi kelancaran berjalannya kelas kita hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Nah, kali ini di dalam manajemen pemasaran relasional, kita akan membahas tentang kepuasan pelanggan. Nah, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan melalui prodi, diharapkan nanti mahasiswa bisa menerapkan tentang apa yang sudah disampaikan dalam materi kita kali ini. Tidak hanya bisa mengerti dan memahami, tetapi bisa menerapkan dalam kehidupan nyata nantinya. Baiklah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang capaian pembelajaran lulusan melalui prodi. Nah, maka dari itu, sesuai dengan sub materi pembelajaran mata kuliah, kali ini kita membahas tentang nilai kepuasan pelanggan. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu pertama, konsep kepuasan pelanggan itu sendiri. Kedua, manfaat program kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga adalah elemen program kepuasan pelanggan. Nah, apa saja ya kira-kira hal ini? Nah, maka kita coba sedikit kupas satu persatu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang konsep kepuasan pelanggan, artinya gini, bahwa dari sejumlah banyak aspek krusial, seperti terciptanya loyalitas pelanggan, kemudian meningkatnya reputasi perusahaan, atau juga adanya perubahan elastisitas harga yang volatif, kemudian berkurangnya biaya transaksi masa depan, dan meningkatnya efisiensi dan produktivitas karyawan. Ini merupakan kontribusi dari kepuasan pelanggan itu sendiri. Kok bisa, Pak? Oh ya, jelas. Jadi begini, kalau kita ambil salah satu contoh saja, ya, meningkatnya reputasi perusahaan. Apabila kita memiliki reputasi perusahaan yang baik, apakah pelanggan merasa puas? Sudah pasti merasa puas. Contoh-contoh sebelumnya sudah saya sampaikan. Banyak perusahaan dengan reputasi yang baik ini membuat para customer-nya atau para pelanggannya menjadi puas dan loyal. Kemudian juga kalau kita lihat kemudahan. Kalau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh perusahaan, ini sebagai contoh misalnya kita memudahkan transaksi. Kemudian transaksi sudah tidak ada biaya-biaya lagi. Nggak kayak kita transfer gitu kan, ditambah biaya transfer sekian ribu gitu kan. Ini udah nggak ada lagi. Pakai apa? Pakai digital money, e-money. Artinya kita sudah bertransaksi dengan cara yang modern, di mana suatu keterbatasan tidak lagi diberikan suatu biaya, tetapi justru memudahkan customer untuk membayar.
sejumlah uang yang harus dibayarkan. Jadi tidak ada tambah-tambah lagi. Ya, tidak ada plus-plus di harganya, itu tidak ada misalnya sekian ratus ribu plus gitu. Belum PPN, ya, belum tax, artinya belum tax, kemudian belum lagi administrasi, belum lagi apa dan segala macam biaya-biaya di belakang itu. Jadi harga yang sebenarnya yang dibayarkan, bukan harga plus. Nah, otomatis apa? Pelanggan pasti akan merasa puas, tidak lagi dibingungkan dengan informasi-informasi yang tidak jelas, misalnya dengan harga yang plus tadi. Harganya sih mungkin 500.000 plus tapi belum belum termasuk pajak atau before tax. 500,000 before tax. Nah, after tax-nya berapa tuh? Ya kan? Udah kena 10% PPN, kena tambah lagi biaya administrasi, tambah, konsumen jadi mikir kan. Nah, dengan memudahkan konsumen dalam bertransaksi secara modern dan juga membantu pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan, maka seharusnya akan memberikan dampak ke pelanggan. Dampak apa? Dampak kemudahan. Kalau dampak-dampak kemudahan itu sudah diberikan, informasi sudah diberikan, maka ujungnya nanti adalah kepuasan pelanggan. Gitu ya, kalau kita bicara tentang konsep kepuasan pelanggan. Ini sangat general sekali nih. Nanti kita bisa turunin satu-satu di dalam diskusi nanti setelah paparan materi yang sudah saya sampaikan. Ya. Nah, ada beberapa komponen di dalam definisi kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah gini, respon yang baik itu adalah respon dengan emosional ataupun kognitif dan intensitas respon yang mengacu ke kuat atau lemahnya suatu respon itu sendiri. Otomatis nanti respon itu akan didapat apa saja dalam bentuk penilaian. Bisa sangat puas, bisa netral, atau juga tidak puas, atau sangat tidak puas. Nah, ini adalah bagaimana respon itu memiliki respon dengan emosional yang baik. Ya, jadi mengacu kepada kuat atau lemahnya suatu penilaian terhadap suatu produk atau layanan jasa. Ya. Nah, ini yang pertama adalah respon baik. Kemudian juga komponen berikutnya adalah fokus respon terhadap pelanggan. Ini berupa produk itu sendiri, kemudian dikonsumsi, kemudian memutuskan terhadap pembelian dari produk itu, mau di mana belinya, gitu ya. Jadi fokus respon terhadap suatu produk, ya. Atau juga setelah produk itu dibeli, dikonsumsi, atau juga respon terhadap pembelian yang dilakukan, di mana, gitu ya. Nah, ini fokus responnya berupa itu tadi. Nah, kemudian ada juga yang namanya timing respon. Jadi setelah dia sudah beli, kemudian mengkonsumsi produk yang kita tawarkan atau barang yang kita tawarkan, setelah itu dia merasakan sesuatu. Oh, bagus nih. Gitu. Oh, enak nih. Terus beli lagi. Dia cobain lagi. Tanggapannya masih begitu. Beli lagi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Begitu juga.
Oh, artinya kualitasnya bagus nih, nggak berubah. So, dengan pengalaman yang didapatkan dari mengkonsumsi produk itu, timing responnya dapat. Secara akumulatif, dia menyatakan, oke, saya puas. Atau justru sebaliknya. Dia cobain sekali nggak enak, dia pikir kedua kali akan enak. Ketiga kali akan enak. Dan seterusnya, ketiga kali udah nggak enak lagi gitu. Maka dia akan merespon secara akumulatif bahwa saya tidak akan beli lagi untuk yang keempat kali dan seterusnya. Atau mungkin bahkan baru sekali udah nggak mau beli lagi. Nah, 3 komponen ini dalam definisi kepuasan pelanggan ini sangat erat kaitannya. Ya, ini yang menjadi topik utamanya, yaitu respons dengan secara emosional yang baik, kemudian fokus responnya seperti apa, dan timing respon atau experience-nya bagaimana. Ya, jadi dari 3 komponen ini merupakan inti dasar dari kepuasan pelanggan. Itu kira-kira. Nah, kira-kira manfaat dari program kepuasan pelanggan itu apa ya? Nah, ini kalau kita lihat pertama, reaksi terhadap produsen berbiaya rendah. Wah, ini kalau kita biayanya rendah, ini pasti dimungkinkan kita mendapatkan customer satisfaction, gitu kan? Yang kedua, manfaat ekonomi, ini retensi pelanggan versus perpetual prospecting. Ya. Yang ketiga adalah nilai kumulatif dari relasi berkelanjutan. Nah, ini nilainya bagaimana nih? Ya kan? Apakah baik atau tidak? Kemudian apakah nanti kalau baik dia akan membeli ulang, mengkonsumsi ulang, atau tidak? Nah, ini relasi berkelanjutan. Kemudian daya persuasif. Bagaimana? Kalau istilahnya sekarang buzzing di dalam unconventional strategy, di dalam marketing. Atau zaman dulu namanya getok tular atau word of mouth. Kalau sekarang udah keren ya, buzzing istilahnya. Nah, yang berikutnya adalah reduksi sensitivitas harga. Bagaimana nih kalau ada persaingan? Apakah harganya akan tetap atau harganya akan berubah? Apakah akan relatif turun atau akan relatif berubah sesuai dengan persaingan? Kira-kira kita mau untung banyak atau maksud saya mau jual banyak untungnya besar atau mau jual banyak untungnya kecil? Atau sebaliknya, mau jual banyak untungnya kecil ya, atau mau jual banyak untungnya besar? Mana yang mau kita pilih? Nah, ini tergantung persaingan. Tergantung juga persepsi kita sebagai perusahaan dalam melayani pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini sebagai indikator kesuksesan bisnis di masa depan. Sudah jelas. Jadi kalau kita sudah memberikan produk kita, sudah memberikan barang atau jasa layanan kita, kalau bisa kita minta testimoninya. Ya kan? Supaya apa? Supaya yang lain tahu. Tolong dong testimoninya. Nanti kalau udah dia kirimkan testimoninya, baik itu berupa texting ataupun video, kalau sekarang kan banyak yang video tuh testimoni. Unggah di media sosial, baik di media sosial dia atau di media sosial perusahaan. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan eye catching dari pelanggan baru. Otomatis apa? Untuk menambah atau memperluas
pangsa pasar kita. Orang jadi percaya karena ada testimoni. Ya. Kalau nggak ada testimoni, gimana orang mau percaya? Apalagi sekarang zamannya zaman jualan online. Barang tidak lagi dipegang bagaimana, ya kan? Bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan? Karena barangnya tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, hanya melalui foto, ya kan? Tetapi dengan testimoni orang yang puas, maka kita bisa mendapatkan trust dari pelanggan baru. Sehingga apa? Dari pelanggan-pelanggan yang merasa puas, kita mintakan testimoninya. Otomatis pelanggan baru ataupun calon pelanggan baru kita ini akan mendapatkan persepsi. Persepsi yang bagaimana? Oh, berarti perusahaan ini beneran nih jualannya bagus. Orang pada puas. Nah, itu indikator kesuksesan bisnis. Melalui pengakuan kepuasan pelanggan. Ya. Dan hal ini sebagai indikator kesuksesan bisnis yang dilakukan. Nah, kemudian apa saja ya elemen-elemen program kepuasan pelanggan? Nah, ini pertama, barang dan jasa yang berkualitas. Kenapa harus yang berkualitas? Ya kalau nggak berkualitas kita nggak akan bisa bersaing. Gitu. Jangan membuat produk atau barang ataupun jasa yang biasa-biasa saja. Tidak ada diferensiasi di antara barang atau di antara produk-produk pesaing. Kita harus punya diferensiasi. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kepuasan pelanggan. Dan kita bisa bersaing dengan barang ataupun jasa yang ada di luar. Kalau barang dan jasa kita berkualitas. Tapi kalau barang kita tidak berkualitas, tidak memiliki daya saing yang kuat, atau memiliki diferensiasi yang kuat, ya kita nggak akan bisa bersaing, apalagi kita mendapatkan kepuasan pelanggan. Ini jauh dari itu. Maka harus kreatif dalam menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Nah, selain barang dan jasa dari topik utama kita, yaitu produknya atau barang dan jasa, ini kita juga harus memperkuat relationship marketing. Seperti mata kuliah kita kali ini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah mengeratkan hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Pakai apa? Kalau kita punya website, kita jualan di website, ataupun kita jualan di Instagram, atau jualan di Tokopedia, ini adminnya harus hidup. Adminnya harus 24 hours. Supaya apa? Supaya ada keterikatan antara pelanggan dengan penyedia barang atau jasa. Kalau itu terjalin dengan baik, pakai menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang sopan dan santun, dan tidak membuat bahasa-bahasa yang tidak jelas, ini pelanggan akan suka, gitu ya. Tapi kalau kata-katanya aja jebakan gitu ya, pasang gambarnya 2, harga sekian 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 sekian, cuman begitu aja. Orang pasti akan tanya, ini harga 2 barang atau 1 barang gitu. Nanti ada barangnya 2, di bawahnya ada warna, ya kan? Warnanya tersedia merah, kuning, hijau, biru misalnya. Tapi
ada beberapa penyedia barang ataupun layanan jasa di toko platform, ya, di platform marketing, itu ada yang menyatakan kalau tidak menyatakan warna ataupun tipe, kami akan kirim acak. Itu nggak bagus. Bukan menjadi provider yang bagus, bukan menjadi pebisnis yang baik. Pebisnis yang baik akan sabar menyampaikan barang, menyampaikan informasi barang atau jasa yang disampaikan. Tetapi kita sebagai pelanggan, ini banyak juga nih pelanggan yang literasinya juga lemah gitu, nggak mau baca. Gitu. Padahal mungkin si penyedia barangnya sudah detail menyampaikan di dalam deskripsi barang. Tetapi si pembeli ini lemah sekali membacanya. Gitu kan. Udah disampaikan gitu, tetapi masih aja nanya gitu kan. Tapi sebaliknya juga nih. Kadang-kadang iklannya masih ada gitu. Begitu kita tanya barang ini ready gitu. Maaf Kak, sudah habis. Wah, ini juga jebakan itu. Ya kan? Ini ada pebisnis yang nakal juga. Jadi harus jadi pebisnis yang baik gitu. Jangan membuat informasi yang blunder. Nanti kalau tidak menyebutkan warnanya kami kirim acak gitu. Iya ditanya aja. Jadi pebisnis ditanya aja. Ini kadang-kadang di platform bisnis atau platform marketing ini banyak yang merasa dicari orang gitu ya, barangnya dicari orang, jadi dia sesukanya aja gitu. Nah ini yang tidak baik gitu. Nah ini yang harus dirubah. Kalaupun misalnya pelanggan itu nggak baca, sampaikan saja, ya kan. Mohon maaf, kami sudah sampaikan di dalam deskripsi barang, bisa dilihat di tautan berikut atau di link berikut, gitu kan. Nah nanti kalau memang si pembeli ini memang membutuhkan barang kita atau membutuhkan jasa kita, dia pasti klik itu dan pasti akan pilih ke kita kalau memang sesuai dengan harga, sesuai dengan spesifikasi atau juga sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Kalau dia memang butuh barang kita atau jasa kita, pasti beli. Nah, kita sebagai provider atau sebagai pebisnis harus sabar. Nggak boleh yang namanya udah nanti kita kirim acak apa segala macam. Itu yang tidak baik gitu. Ya, memang itu akan menghabiskan waktu. Ya memang itu yang harus dilakukan seorang pebisnis, gitu. Meluangkan waktu untuk menjalankan bisnisnya, bukan asal saja, gitu ya. Nah ini how to make the relationship marketing dengan cara banyak hal, gitu ya. Nah kemudian ada juga program promosi loyalitas. Ini biasanya pakai ini member card. Nah, kalau punya member card sekian poin atau sekian tires, ya kan, Anda bisa menebus produk ini seharga 5 juta dengan menggantinya dengan berapa ribu poin gitu. Ini juga ada, gitu kan. Nah, hal ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Apakah Anda sudah melakukan hal ini? Nah, ini yang harus kita gali lagi. Jadi program promosi loyalitas ini biasanya membership ya, dengan membership way. Jadi orang sudah beli, dapat member, supaya dapat potongan harga di berikutnya, maka dia akan jadi member.
atau dia bisa menebus barang tertentu dengan harga normal, tetapi dia hanya membayar dengan sekian poin saja. Misalnya kalau dia sudah mendapatkan poin reward yang banyak. Nah, ini salah satu program promosi loyalitas. Kemudian untuk mendapatkan kepuasan pelanggan, kita harus fokus ke pelanggan kita yang terbaik. Nah, kita tahu dong pelanggan kita yang terbaik itu siapa. Pasti yang membeli sering. Itu adalah the best customers. Whatever it takes, apapun yang terjadi, baik itu kualitasnya kurang, lebih, dikit, atau cacat-cacat sedikit gitu, dia tetap membeli barang kita karena dia membutuhkan sesuai dengan harapannya. Sehingga kita bisa menjual barang kita terus dan mendapatkan pelanggan yang terbaik gitu. Ini dia beli terus nih barang kita karena butuh. Ya. Nah, terus ada juga kita harus siap dengan komplain system. Jangan sampai kita sudah memiliki sistem penjualan yang baik, sistem keuangan yang baik, sistem administrasi yang baik, kemudian sistem pemasaran yang baik, operasional yang baik, standar operation prosedur yang baik juga, tetapi kita nggak punya sistem penanganan komplain yang efektif. Nah, ini banyak sekali nih, ya. Kalau udah mulai ada yang komplain, kok kayaknya merasa alergi gitu terhadap komplain yang dilakukan oleh pelanggan. Jangan, justru dari komplain itu bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik yang kita berikan kepada pelanggan. Komplainnya mau apa saja kita terima saja, gitu ya. Dengan catatan bahwa kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan kita, bukan kesalahan dari pelanggan, gitu. Karena ada yang namanya user error, ya kan? Kalau user error ya otomatis ya kita nggak bisa menerima komplainnya, kecuali product error, gitu ya. Nah, kalau produk error mungkin kita bisa mengganti produk itu dengan yang baru, gitu ya. Atau juga kita bisa melakukan ganti untung atau ganti rugi juga bisa, gitu. Nah, ini bagaimana sistem penanganan komplainnya bisa berjalan efektif, gitu kira-kira. Nah, yang berikutnya adalah unconditional guarantees. Nah, ini jadi ada beberapa hal menyangkut tentang garansi. Terkadang kita sebagai perusahaan untuk menjaga loyalitas pelanggan, kita harus bisa sedikit kompromi terhadap garansi. Kan tidak semua barang yang disampaikan diklaim rusak. Nah, kita sebagai pelanggan kalau bisa ya memberikan hal itulah. Kita sebagai perusahaan bisa memberikan penggantian lah. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kepuasan pelanggan. Kurang-kurang sedikit syaratnya oke lah. Gitu. Kan kita sudah untung banyak. Bagaimana kita bisa menurunkan prasyarat kita untuk penggantian. Gitu. Atau mendapatkan garansi dari barang yang dibeli oleh pelanggan kita. Saya rasa tidak akan merugikan kalau hanya 1-2 yang unconditional guarantees, gitu ya. Nah, kemudian ada juga program pay for performance.
Nah, ini banyak juga nih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, baik perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, itu saja yang bisa disampaikan mengenai kepuasan pelanggan. Mungkin saya akan sampaikan beberapa hal yang lebih detail lagi di dalam diskusi kita. Baiklah, sebelum saya membuka diskusi kita kali ini, itu saja paparan saya dari paparan kali ini tentang kepuasan pelanggan. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom.